Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Sampai bertemu kembali dengan saya, Ibu Isna Lailatus Solihah, dalam materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, apakah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan uraian tersebut, maka strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seberapa penting penggunaan strategi pembelajaran dalam pembelajaran? Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dengan adanya strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen ataupun pendidik yang menarik, akan menumbuhkan minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Apa saja macam-macam strategi pembelajaran? Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, ekspositoris atau strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematika, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak, kemudian mencerna secara tertib dan teratur. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah yang didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis
ras, agama, atau gender. Melalui model pembelajaran kelompok, diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa, agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik dari proses pembelajaran yang pertama interaktif, kemudian inspiratif, yang selanjutnya menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, dengan adanya strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen akan menciptakan beberapa gambaran yang ada di kelas. Gambaran yang pertama, gambaran tersebut merupakan seorang mahasiswa yang fokus menyimak strategi pembelajaran yang diajarkan dosennya. Gambaran yang kedua, gambaran di sini dosen mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses diskusi, sehingga tercipta strategi pembelajaran yang menarik. Gambaran ketiga, di sini terlihat bahwa mahasiswa sedang tidur. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa strategi yang digunakan oleh dosen untuk mengajar selalu monoton, sehingga mahasiswa merasa bosan dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen tersebut. Nah, 3 hal tersebut merupakan gambaran yang akan diterima oleh mahasiswa pada saat kita memilih strategi pembelajaran, baik strategi pembelajaran yang menarik mahasiswa maupun strategi pembelajaran yang monoton, sehingga mahasiswa akan merasa bosan. Kemudian, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dari motivasi belajar yang pertama, sebagai pendorong untuk membuat suatu dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, sebagai penentu arah pembuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, menyeleksi pembuatan. Selanjutnya yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama, pemberian angka atau penilaian. Penilaian dari dosen ke mahasiswa akan menumbuhkan motivasi mahasiswa. Yang kedua, pemberian hadiah. Pemberian hadiah di sini diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi, sehingga mahasiswa akan termotivasi untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kompetisi antar mahasiswa. Yang selanjutnya ada ego avoidment.
Kemudian yang kelima ada pemberian pujian. Nah, ada beberapa strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, metode penyampaian perkuliahannya harus menarik, tidak boleh monoton. Kemudian yang kedua, penggunaan variasi media bisa dengan menggunakan video maupun penggunaan media yang lainnya. Selanjutnya ada ice breaking, sehingga mahasiswa tidak merasa bosan pada saat terlaksananya perkuliahan. Yang keempat, pemberian contoh nyata yang ada di sekitar lingkungan mahasiswa. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau berdiskusi mengenai perkuliahan pada hari ini. Nah, di sini Ibu mau mengungkapkan bahwa zaman menuntut setiap individu untuk melakukan perubahan. Tentunya perubahan di sini adalah perubahan yang lebih baik sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Baik, sekian materi strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.